Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Dunia Maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan sahabat beliau kelak di yaumil kiamat. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah 26 hari ya menjalankan kewajiban ibadah saum di bulan Syawal Ramadan tahun ini. Jadi benar-benar tinggal berapa hari ini ya? Ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Tinggal 4 hari lagi teman-teman bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kita pengennya sih terus dalam suasana bulan Ramadan ya. Karena ada suatu riwayat hadis yang mengatakan kalau engkau tahu kedahsyatan bulan suci Ramadan ya secara utuh ya, secara keseluruhan, maka engkau akan menginginkan agar sepanjang tahun itu seluruhnya bulan suci Ramadan ya. Saking hebatnya dan saking mulianya bulan suci Ramadan. Tapi ya apa boleh buat ya, waktu terus berlalu dan nanti kita akan segera ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Tapi yang penting kita berdoa, mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan terminologi yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, dan lagi-lagi ini tidak mudah untuk dilaksanakan atau dipraktekkan, yaitu istiqomah. Nah, ya kan? Jadi kita sering mendengar atau mungkin kita sendiri yang melakukannya, menasihati misalnya ada teman kita yang baru masuk Islam, seorang mualaf ya, sebelumnya non muslim masuk Islam. Kemudian kita mendoakan ya, memberikan suatu semangat. Mudah-mudahan istiqomah ya dalam keislaman ya. Mudah-mudahan istiqomah ya terus mempelajari Islam dan seterusnya ya. Itu biasa yang terjadi seperti itu, salah satu contoh ya. Dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari dalam diri kita sendiri juga sering kita dapati ya, kita mendapat nasihat ya, atau kita menasihati diri kita sendiri supaya kita istiqomah ya. Kira-kira apa ini istiqomah ini teman-teman sekalian ya? Ada banyak sekali ya pengertian istiqomah ya yang dikemukakan oleh para ulama. Namun inti dari semua pendapat mereka sebenarnya sama. Istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus atau benar dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua ketaatan kepada Allah, lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Ini adalah pengertian istiqomah menurut Ibnu Al-Hambali dalam bukunya yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pengertian lain dari istiqomah adalah continue, ya, rutin, atau bahasa kerennya sustainable ya, berkelanjutan gitu, dan berkesinambungan. Seseorang yang beramal soleh ya hendaknya istiqomah dalam melaksanakannya. Ini sering saya lakukan ya, saya mengelola gerakan sedekah berjamaah ini, warung sedekah ya. Saya sering memberikan satu refresh, menyegarkan kembali kepada teman-teman para donatur supaya terus istiqomah. Nah, jadi biasanya pada saat selesai pembukuan, menutup pembukuan, kemudian membuat pembukaan baru ya, saya selalu menulis narasi semoga para donatur istiqomah ya dalam membersamai mendukung gerakan sedekah berjamaah warung sedekah. Lalu saya begitu ya. Nah,
Seseorang yang beramal soleh hendaknya istiqomah dalam melaksanakannya. Salah satunya adalah bersedekah. Allah lebih menyukai ibadah yang dilakukan secara rutin daripada yang dilakukan sekali waktu meskipun dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam sabdanya, akabul a'mali illallah ta'ala adwa muha wa in qala wa kanat ayasun aisatu ida amilatil amala lazimat. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Al-Qasim berkata, dan Aisyah bila ia mengerjakan suatu amalan maka ia akan menekuninya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sabda Rasulullah seperti itu. Dan saya pernah bercerita teman-teman ya, saya punya teman teman kuliah kemudian ikut apa yang saya lakukan yaitu gerakan sedekah berjamaah, ikut menjadi donatur ya. Padahal dia secara ekonomi cukup, bahkan bukan cukup, sangat mapan. Sudah pensiun tapi pensiunan BUMN nasional, kemudian sekarang masih menggeluti bisnis walaupun sudah pensiun. Tapi sejak ikut warung sedekah, beliau itu selalu setiap pekan, tiap Jumat terutama ya, itu mentransfer uang 50.000. Kemudian naik 60.000 karena indeks nasi bungkus saya menjadi 6.000. Jadi 10 bungkus. Setiap Jumat beliau itu ikut iuran 10 bungkus nasi bungkus. Ya, padahal tajir. Saya juga heran, tapi mungkin ya itu tadi, beliau melaksanakan apa yang menjadi apa yang materi saya sampaikan ini, yaitu amal yang mungkin skalanya kecil tapi istiqomah terus menerus. Dan beliau nggak pernah saya ingatkan itu, setiap Jumat pasti mengirim ya, pasti mengirim donasi untuk 10 bungkus nasi ya. Ini luar biasa ya. Jadi istiqomah itu penting. Nah, teman-teman sekalian, poinnya lalu adalah bagaimana agar istiqomah kita dapat bertahan. Ini yang susah ini ya. Terbukti ya, donatur saya itu puncaknya pernah mencapai 200 orang lebih ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya ya, dengan berbagai dinamika dan alasan akhirnya merodoli ya kan. Sekarang ini kurang lebih ya, kalau saya hitung kemungkinan, karena saya nggak ngitung lagi. Ya pokoknya siapa yang bertahan alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat ancar-ancarnya adalah sekitar 125 sampai 150 ya. Kalau listnya itu masih sampai angka 200, tapi di dalamnya banyak angka-angka yang bolong ya, karena terloncati orangnya nggak ada. Jadi pernah 200 donatur, sekarang tinggal 125 sampai 150 donatur. Alhamdulillah. Jadi memang tidak mudah untuk menjaga istiqomah ini sepanjang hidup kita. Banyak cobaan dan godaan yang dihadapi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal agar kita bisa terus istiqomah. Yang pertama adalah ikhlas. Ini kemarin sudah saya sampaikan ini. Ini juga terminologi yang mudah diucapkan, tapi nggak mudah untuk dipraktekkan. Ikhlas. Jiwa yang ikhlas akan lebih mudah untuk menjalani segala sesuatu secara istiqomah. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan fala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian yang kedua teman-teman, ya supaya kita istiqomah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah ini lagi-lagi tembang tombo ati ini. Wong kang soleh kumpulono. Jadi kita berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya. Supaya apa? Jelas teman itu sangat mempengaruhi sikap dan pola pikir kita ya. Kalau teman kita liberal, teman kita agak berbau-bau kiri itu ya kita ikutan kiri dan liberal gitu. Tapi kalau kita ikut yang garis lurus ya, yang Islam kafah begitu ya, insya Allah kita ya tetap terjaga. Meskipun kita tidak mencapai level mereka, tapi kita tetap jaga. Ilmu sosiologi mengatakan manusia adalah anak lingkungan di mana ia hidup. Ya, bagi kalian sudah mempelajari ilmu sosiologi, ini ada rumusnya kalau nggak salah ini. Dengan berkumpul bersama orang-orang soleh, maka semakin besar peluang bagi kita untuk mempertahankan istiqomah di atas kebenaran. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak berlebihan dalam beramal.
Seseorang cenderung akan cepat bosan melakukan sesuatu, maka dari itu Rasulullah menganjurkan agar kita tidak terlalu berlebihan dalam beramal, sehingga ia akan senantiasa istiqomah menjalankan suatu ibadah. Jadi maksudnya gini, kita kalau tiba-tiba langsung gaspol gitu ya, memforsir untuk melakukan suatu amal kebaikan, amal soleh ya, tapi kemudian nggak lama kita capek, ya kita bahkan dirundung kebosanan. Jadi daripada yang seperti itu mending sedikit tetapi ajak, ya itu yang disebut dengan istiqomah. Makanya harus itu tadi. Ya seperti itu, teman saya tadi itu, ya, pensiunan sebuah bank nasional gitu, ya. Yang penting tiap Jumat 10 bungkus, ya, terus saja. Nanti 10 bungkus itu yang akan menolong dia di akhirat itu. Di yaumil hisab itu yang akan menolong dia itu, ya. Terutama bagi Allah bukan soal jumlah ya saya kira, tapi keistiqomahannya itu ya luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja kita berdoa. Setelah kita ikhtiar ya, tadi kan ikhlas, berusaha berkumpul dengan orang yang soleh, kemudian beramal tidak langsung diforsir tapi ya bertahap begitu ya. Maka yang berikutnya adalah kita berdoa, karena bagaimanapun yang menggerakkan hati kita ini adalah Allah. Allah dalam firman-Nya selalu mengatakan, aku memberikan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki, dan aku menyesatkan kepada siapa yang aku kehendaki. Terserah Allah itu ya. Maka kita berdoa supaya kita yang termasuk hamba yang diberi petunjuk oleh Allah itu. Ya. Jadi berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tetap istiqomah sampai akhir hayat. Dan kemudian dalam hal ini Rasulullah pun mengajarkan sebuah doa yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dari Al-Quran juga ini ya. Saya lupa suratnya ini ya. Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Nah teman-teman sekalian, Allah juga menjanjikan banyak keutamaan kepada orang-orang yang mampu menjaga keistiqomahannya ya. Jadi kita akan selalu terjaga, dikawal oleh Allah. Kemudian kita terus on the right track ya, dalam koridor kebenaran ya. Kalau kita istiqomah. Di antaranya ya, para malaikat akan turun berbondong-bondong saat ajal menjemputnya. Ini banyak cerita ini ya. Orang-orang yang baik itu ketika nyawanya dicabut itu kemudian nyawanya dibawa ke langit itu disambut oleh malaikat. Dalam bahasa militer ada jajar kehormatan. Jajar kehormatan para malaikat menyongsong roh manusia hamba Allah yang taat, yang istiqomah ini ya. Karena baunya harum. Mereka bertanya-tanya, ini rohnya siapa? Ini rohnya siapa ini? Oh, si itu. Oh, itu orang baik itu, dan seterusnya ya. Ini ada riwayat, ada hadisnya ini ya. Dan sebaliknya orang yang jahat itu, baru di langit pertama sudah dilempar kembali, nggak boleh ditutup pintunya itu, lempar kembali ya, sehingga dia terjerembab di alam kubur itu ya, karena ternyata rohnya tuh baunya busuk ya. Naudzubillah ya. Nah kemudian tadi ketika ajal menjemputnya seraya mengatakan agar jangan takut dan bersedih. Jadi malaikat menghibur kita ya, kalau kita jadi orang baik, kita wafat secara husnul khotimah, kita dihibur, jangan takut ya, la tahzan la takhaf gitu kan, jangan takut, jangan bersedih hati. Jaminan mendapat surga, pertolongan Allah di dunia dan akhirat, dan masih banyak keutamaan lainnya yang diberikan Allah. Nah itu teman-teman ya, tentang keistiqomahan penting sekali ini nasihat buat saya juga tentu ya, bagaimana kita tetap menjaga keistiqomahan terlebih di sisa umur kita ini. Bahaya teman-teman ya, kalau di sisa hidup kita ini nggak istiqomah dalam kebenaran, kita meleng sedikit ya, bahaya. Baik, demikian teman-teman. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ada kesalahan, kekeliruan, itu semata-mata kebodohan saya, kekurangan ilmu saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.